Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Julia Putri dengan NIM akhir 107. Disclaimer, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah dengan dasar pengampu Bapak. Sebelumnya pernah nggak sih teman-teman berpikir bagaimana sih cara Islam bisa menyebar dari Jazirah Arab sampai ke kawasan Spanyol hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun saja? Nah, di balik perluasan wilayah yang sangat luar biasa itu, ada satu dinasti yang punya peran sangat besar, yaitu dinasti Umayyah. Tapi, apakah dinasti Umayyah hanya dikenal karena penaklukannya saja? Oh, tentu tidak. Ternyata, dinasti Umayyah juga meninggalkan berbagai kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan pembangunan kota. Yuk, kali ini aku akan membahas tentang sejarah peradaban dinasti Umayyah secara santai. Bye-bye. Pada 661 Masehi, Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sekaligus mengakhiri masa Khalifah Rashidun. Cerita dimulai pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu Muawiyah, sepupu Utsman yang menjabat sebagai gubernur Syam, menolak untuk berbaiat kepada Ali sebelum ia mengadili pembunuh Utsman. Sebab itu terjadilah konflik antara kedua pihak tersebut yang berujung kepada meletusnya perang Siffin. Setelah wafatnya Ali, kepemimpinan berpindah ke putranya yaitu Hasan bin Ali. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, Hasan selaku khalifah rela untuk menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah. Karena itu, tahun ini dinamakan dengan Tahun Persatuan atau Am al-Jamaah, dikarenakan kaum muslimin kembali bersatu setelah konflik sipil yang panjang. Peristiwa ini juga menandai akhir dari masa Khalifah Rashidun dan awal dari dinasti Umayyah yang akan berlangsung selama 90 tahun setelahnya. Setelah perang saudara yang memecah belah umat muslim, dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 1 abad dengan pusat kekuasaan berada di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekhalifahan, menaklukkan sebagian besar wilayah Persia, Afrika Utara, dan bahkan mencapai Spanyol. Ekspansi ini membuat kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu yang terluas dalam sejarah. Kekhalifahan Umayyah mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, memperluas pertanian, dan memproduksi serta memperkenalkan mata uang standar. Selain itu, dinasti Umayyah juga dikenal dengan pencapaian budaya dan arsitektur yang megah. Mereka membangun berbagai struktur ikonik, termasuk Masjidil Aqsa dan Masjid Umayyah yang menjadi contoh kemegahan arsitektur Islam pada masa itu. Di bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, dinasti Umayyah pun memiliki peran yang sangat besar. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Damaskus menjadi tempat para cendekiawan berkumpul dan bertukar pengetahuan. Di balik semua pencapaian dinasti Umayyah, terdapat ketegangan dan perpecahan yang menjadi pemicu runtuhnya dinasti Umayyah. Salah satunya faktor penting adalah ketidakpuasan umat Islam terhadap pemerintahan yang otoriter, perlakuan yang tidak adil dari kalangan penguasa Umayyah, dan perbedaan pandangan dalam suksesi kekhalifahan. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan perlawanan dan pemberontakan di berbagai wilayah kekhalifahan. Ketegangan dan pemberontakan akhirnya mengarah pada peristiwa yang terkenal sebagai pembantaian Karbala pada tahun 680 Masehi. Setelah semua hal itu, dinasti Umayyah pun runtuh pada tahun 750 Masehi ketika dinasti Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dari tangan dinasti Umayyah. Banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh dan beberapa melarikan diri ke wilayah Maroko, yang akhirnya menjadi basis untuk pendirian dinasti Umayyah kedua. Dengan keruntuhan tersebut, tersimpan banyak peninggalan.
Nah, itu saja cerita yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih tertarik untuk mempelajari sejarah lebih dalam. Dan jangan lupa bersemangat. See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.